Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang yang bahagia ini, selesai melaksanakan salat zuhur berjamaah, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang Allah cintai, yaitu masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Untayan kalimat indah kita sampaikan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Allah hadirkan kita di masjid ini, di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, hadirkan pula kita punya keluarga, kita punya saudara, orang-orang yang kita kenal, yang kita cinta, yang mencintai, bahkan yang membenci kita. Apabila dalam keadaan sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada sedih, Allah ganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Rezekinya yang sedikit Allah banyakin. Allah anugerahkan anak-anak keturunan kita soleh dan soleha. Dan yang udah pada nikah, Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum pada nikah, biar pada punya jodoh yang baik. Dan mudah-mudahan yang udah pada meninggal dunia, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan jika Allah wafatin kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sudah pada makan apa belum? Lagi makan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah jamaah sekalian. Pada saat ini kita akan ngebahas sebuah tema, yaitu innallaha ta'ala katama sittatan fi sittatin minal asya. Allah menyembunyikan 6 perilaku di dalam 6 perkara. Jadi ada 6 yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, katama ridha fi ta'atin. Allah menyembunyikan keridhoannya di dalam suatu ketaatan. Minat ta'ati, daripada ketaatan, liyastahidan nasu fi jami ta'ati raja'an ayyusaddifuha, agar kita semuanya berusaha untuk melakukan perbuatan taat, baik itu yang kecil ataupun yang besar, jamaah sekalian. Ya, dalam arti yang pertama ini, jamaah sekalian, Allah menyembunyikan ridhonya di dalam setiap perbuatan taat. Nah, yang namanya perbuatan taat itu nggak mesti besar. Terkadang kita melakukan perbuatan kecil aja, gitu misalnya, bisa jadi Allah di situ ridho kepada hambanya. Allah ridho kepada hambanya. Makanya di dalam berbuat baik itu kita jangan memilih-milih. Walaupun misalnya ada duri di jalan, kita singkirkan dengan niat biar orang itu tidak terlukai dengan duri tersebut. Atau misalnya ada seekor kucing yang sedang berada di pinggir jalan, kita singkirkan. Itu bisa jadi membawa keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup berumah tangga, yang membawa keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita pandang wajahnya istri dengan pandangan kasih sayang, itu kan juga Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Kalau mau ke kantor, kita mau jalan nih misalnya, salaman, saling mengucapkan kalimat yang indah, itu juga merupakan suatu perbuatan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya perbuatan taat itu diartikan juga sebagai perbuatan yang baik. Seperti misalnya tadi nih mempersiapkan makan, mempersiapkan minum, itu juga perbuatan taat. Yang dimana ketika kita lagi haus dibawain air seperti ini misalnya, ya kan pas banget nih ya, dibawain air. Kan dibilang orang kalau dia memberikan saudaranya sesama muslim yang dalam keadaan haus atau dalam keadaan lapar, satu teguk aja, itu pahalanya lebih baik daripada membangun Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini kita kan lagi pada misalnya agak lapar, dikasih kue itu ya, ada dikasih air minum, itu subhanallah, itu perbuatan taat.
Jadi jangan pernah meremehkan perbuatan taat walaupun itu hanya sedikit. Ya sedikit. Kita kalau misalnya di jalan ngelihat sesuatu apa yang indah kita ucapkan subhanallah, atau kita ucapkan kalau sesuatu yang luar biasa masya Allah. Kita ucapkan seperti itu. Yang indah-indah tuh kalau kita ngelihat misalnya punya temen nih sesuatu dia lagi pakai motor atau mobilnya sangat luar biasa gitu bilangnya masya Allah. Kalau misalnya juga ada anak kecil, dia badannya sehat, itu kita kalau mau bilang dengan sebut Masya Allah, itu jamaah sekalian. Karena ada yang namanya penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit mata jahat sebutnya. Terkadang tuh ada anak kecil ketika lagi kita gendong nih misalnya, dia kita gendong nih badannya masih sehat, tapi tak kala ada orang yang memujinya sambil mengatakan misal seperti ini, anaknya ini banget badannya gitu misalnya, gemuk banget, cakep banget badannya. Itu kalau kita nggak bilang Masya Allah ibu, itu bisa jadi anak kita entah tiba-tiba sakit. Tiba-tiba sakit. Makanya bilangnya Masya Allah. Jadi kalau kita untuk memuji apapun, Masya Allah. Ngeliat rumah nih, Masya Allah rumahnya cakep banget. Kalau misalnya dia yang bilang nggak bilang Masya Allah, kita yang dipuji bilangnya Masya Allah. Anak kita lagi digendong nih, anaknya cakep Masya Allah gituin. Atau kita lagi bawa jamnya cakep banget itu misalnya Pak, Masya Allah gitu bilangnya. Atau ada yang bilang misalnya ibu-ibu mungkin wajahnya lagi apa gitu, bilang wajahnya cantik banget Masya Allah gitu. Karena kalau nggak bilang begitu ntar tiba-tiba bisa jadi diambil kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbuatan taat itu banyak banget. Apapun kita lakukan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sembunyikan tuh ridhonya dalam perbuatan taat. Jadi ada nanti orang itu masuk ke dalam surga bukan karena amal yang banyak, bukan karena misalnya sholat malam yang banyak, enggak. Boleh jadi dia masuk surga karena ngasih seekor kucing yang dalam keadaan haus minum. Kan ada ceritanya dulu di zaman Bani Israel kan, seseorang yang dimana ketika dia berjalan, wanita malam menghibur, ketika dia berjalan ada seekor kalbun, seekor anjing pada saat itu sedang kehausan, lalu dikasih minum jamaah sekalian. Ketika dikasih minum itu bagaimana? Nah tiba-tiba dengan berkahnya dia ngasih minum seekor kalbun tersebut, akhirnya apa? Dosanya diampunin dan dengan itu Allah pandang dengan keridhaan jamaah sekalian. Itu luar biasa ya. Ya banyak juga seperti itu adanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang Allah sembunyikan adalah waqatamal ghadaba fi maksiatin. Allah menyembunyikan kemarahannya di dalam suatu perbuatan maksiat. Fala yajuzu, maka enggak boleh lisaksin kita nih bagi seseorang ayah kira maksiatan, bahwa kita jamaah sekalian meremehkan perbuatan maksiat wa in daqat jiddan, sekalipun sangat halus. Ini enggak boleh. Misalnya gini, kita bilang ini mah dosa kecil ini sih. Ya ini mah dosa nggak gede sih gitu misalnya. Itu nggak boleh bilang kayak gitu. Karena boleh jadi dengan kemaksiatan yang kita anggap halus, yang kita anggap kecil, justru Allah murka sama kita semuanya. Kadang-kadang kan orang nih udah menjadi suatu hal yang umum, kalau bicara tuh kadang suka nyakitin hati orang. Kalau bicara tuh suka ngomongin keburukan orang lain. Jadi mereka tuh nganggap perbuatan ini biasa aja. Perbuatan biasa aja dia bilang. Padahal boleh jadi dengan perbuatan yang dia anggap itu biasa, suatu kemaksiatan, itu akan terdapat di dalamnya murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah meremehkan perbuatan dosa ataupun perbuatan maksiat walaupun hanya sedikit. Kalau dalam bahasa begini Bapak Ibu, ada la kabirota ma istighfarin. Enggak ada dosa besar itu kalau kita selalu istighfar. Jadi tiap hari kita baca istighfar. Ya baca istighfar. Nabi ngajarin 70 atau 100 kali kita baca istighfar. Biar apa? Biar kita kalau punya dosa itu, dosa kita digugurkan dengan istighfar. La sogirota ma istimrorin. Enggak ada dosa kecil kalau dilakuin terus-menerus. Karena kecil-kecil kalau dilakuin terus-menerus, lama-lama akan menjadi besar. Jadi hati-hati ya dengan perbuatan dosa. Jangan sekali-sekali menganggap, ini mah remeh sih. Ini mah dosanya nggak gede sih gitu. Jangan. Kenapa? Boleh jadi dosa kecil yang kita lakukan di dalamnya terdapat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, waqatamal lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di dalam bulan suci Ramadan.
Makanya kalau bulan Ramadan tuh kita tiap malam, dari malam pertama sampai akhir Ramadan, jangan lepas sholat tarawih. Terus juga jangan lepas kita melakukan perbuatan baik. Banyakin baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, misalnya gitu jamaah sekalian. Banyakin berbuat baik. Kenapa? Karena boleh jadi malam yang dimana kita sedang beribadah padanya itu malam Lailatul Qadar. Enggak ditentukan juga di 10 akhir di bulan Ramadan, karena kan ada juga Lailatul Qadar itu datangnya 17 Ramadan gitu misalnya jamaah sekalian. Jadi Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat dikatakan juga di sini wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Allah menyembunyikan para walinya di tengah-tengah manusia. Nih, Allah menyembunyikan walinya di antara kita. Tujuannya apa? Biar kita tuh nggak meremehkan orang lain. Biar kita nggak merendahkan orang lain. Karena bisa jadi orang yang kita anggap hina, orang yang kita anggap misalnya hidupnya biasa, padahal dia kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jamaah sekalian. Kalau para ulama seperti Imam Hujjatul Islami Abu Hamid Al-Ghazali, beliau bilang begini, kalau ngelihat anak kecil, husnudzonlah dia lebih baik dari kita. Karena anak kecil itu kan dia belum melakukan perbuatan dosa, dia masih jamaah sekalian ibarat kata masih bersih. Makanya kalau kata Imam Ghazali juga dalam kitab namanya Bidatul Hidayah, kita nih kalau sebagai orang tua biar banyak minta doa sama anak kecil atau sama anak-anak kita, karena beliau mengatakan anak kecil itu nisful wali, setengahnya wali. Karena wali cirinya diantaranya tidak bermaksiat, menjalankan perintah Allah. Nah, kalau anak kecil ini kan belum ada maksiatnya, belum ada dosanya, karena dia belum balik. Terus yang kenapa di setengah wali? Karena dia belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doanya anak kecil itu lebih disijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya waktu itu pernah bertemu dengan seorang ulama, dia lagi dalam keadaan kurang sehat. Anak kecil dipanggil. Anak kecil itu kan kalau dipanggil girang-girang banget gitu ya. Girang, apalagi kalau kita bagi buat uang jajan sama dibagi makanan-makanan snack tuh misalnya. Tuh girang pada kumpul. Disediain air jamaah sekalian. Lalu kata gurunya, doain ya, baca bismillah atau baca Allah, baca alhamdulillah, silakan baca apa aja. Itu kata jamaah sekalian kiai tersebut yang saya ketemu langsung, alhamdulillah dengan berkah doa-doanya anak kecil, dia minum airnya, dengan berkahnya beliau-beliau tuh akhirnya penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam hadis kan ada ya, dinamakan dau mardakum bis sadaqah, obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Salah satunya kita berikan anak kecil, dia ngedoain kita. Dan kita nggak tahu bahwa anak kecil itu adalah setengahnya walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan pernah meremehkan siapapun, orang-orang yang dimanapun. Bahkan dulu pernah ada seorang nih pengen ngaji nih bapak, pengen mondok nih dia. Kata bapaknya, kalau pengen mondok, kamu pergi ke pasar. Coba di pasar itu kau cari orang yang menurutmu kau anggap rendah katanya. Kata anaknya, baik bapak, saya ke pasar katanya. Ke pasar nih ibu, anaknya tersebut. Pas di pasar dia liatin ada orang yang pakaiannya compang-camping, artinya pakaiannya tuh lusuh, pakaiannya tuh nggak bagus, banyak debunya. Dalam hatinya bergumam begini, nih mungkin nih dia nih orang yang rendah nih, orang yang hina gitu. Tapi ketika dia bilang seperti itu, langsung dia merasa sadar, langsung ngucapin astagfirullahaladzim. Saya kan udah baca hadis Rasulullah. Apa hadisnya? Kata Nabi, ruba as'asa madfu'um bil abwab law aqsama 'alallah la abarrahu. Kata Rasulullah, berapa banyak orang yang kalau di depan pintu itu ditolak. Artinya apa? Dia datang, dipergi, disuruh usir sama orang tersebut tuan rumahnya. Kenapa? Pakaiannya kumuh, lusuh dan sebagainya, jamaah sekalian nggak rapi orangnya. Tapi apa dikatakan? Law aqsama 'alallah, kalau dia berdoa kepada Allah, la abarrahu, niscaya doanya nggak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah sekalian. Makanya dia nggak jadi. Terus dia jalan lagi, ngeliat ada orang yang kurang waras, orang gila gitu. Ini orang yang rendah. Akhirnya kata dia, oh enggak, orang gila kan belum dicatat daripada amal ibadahnya. Akhirnya dia pulang dan sama abinya, abi nggak ada orang-orang di pasar itu orang yang rendah. Mereka semua orang yang mulia. Akhirnya kata abinya, ya udah, kata bapaknya, sekarang kau berangkatlah pergi untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu akan masuk ke dalam hati seseorang yang udah menganggap orang lain itu orang lain lebih mulia daripada dia, menganggap orang lain itu lebih baik dari dia.
Tapi kalau di hati kita masih ada kesombongan, di hati kita masih ada kedengkian, di hati kita masih ada prasangka buruk kepada orang lain, itu mau sebesar apapun ilmu yang nyampe kita, walaupun masuk, nggak bakal ada manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah sekalian. Dikata orang tuanya, kata bapaknya, bersihkan hati, prasangkalah baik kepada siapapun. Kalau ngelihat orang tua bilang, beliau lebih baik, karena ibadahnya lebih banyak dari saya. Bahkan Imam Ghazali bilang, jangankan ngelihat orang muslim, ngelihat orang non-muslim pun kita harus berasangka baik sama beliau. Kenapa? Boleh jadi sekarang dia non-muslim. Dan kita nggak tahu esok di akhir hayatnya. Boleh jadi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kan banyak cerita-ceritanya yang seperti itu, jamaah sekalian. Kalau dikisahkan, bagaimana orang yang hidupnya non-muslim, di ujung akhir hayatnya, ternyata dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi nggak boleh ya, kita menganggap orang itu remeh, hina, karena boleh jadi Allah menyembunyikan walinya di antara kita semuanya. Kemudian ada lagi yang kelima, waqatamal mauta fil umri, Allah menyembunyikan kematian di dalam umur kita. Ya, kita kalau ditanya nih, ada nggak yang tahu kapan kita bakal meninggal? Nggak ada yang tahu. Jangankan besok, entar aja kita pulang dari sini kita nggak ada yang tahu. Makanya pernah jamaah sekalian ditanya, apa sih hal yang paling jamaah sekalian katakan yang ditakuti oleh kita itu dalam kehidupan, bagaimana nanti di akhir hayat kita. Dulu ada seorang syekh ketika masuk ke Masjidil Haram, beliau nangis. Ketika nangis, muridnya nanya, lima tabeki ya syekh, kenapa nangis? Ya tilmidi, saya nggak tahu, nanti saya kalau meninggal bagaimana? Kan kau orang yang alim. Beliau bilang, berapa banyak orang yang hidupnya soleh, tapi meninggalnya su'ul khotimah. Dan berapa banyak orang yang hidupnya penuh dengan maksiat, tapi ketika meninggalnya justru dalam keadaan husnul khatimah. Kayak Barsisoh Bapak, kisahnya. Barsisoh itu muridnya ribuan. Ya, beliau punya yang namanya karomah yang begitu luar biasa. Tapi di akhir hayatnya Barsisoh itu matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Dan tadi yang saya ceritakan, wanita malam, sepanjang hidupnya penuh dengan dosa, gara-gara memberikan seekor binatang yang dalam keadaan haus, akhirnya di akhir hayatnya husnul khatimah. Kita nggak ada yang tahu. Makanya seringlah kalau dalam berdoa itu, mohon kepada Allah, ya Allah, jika kau wafatin kami dalam keadaan husnul khatimah. Tapi ingat, mautul mar'i ala ma'asya fihi. Orang itu meninggal tergantung hidupnya. Kalau hidupnya suka ngomongin orang, nanti meninggalnya lagi ngomongin orang. Kalau yang hidupnya misalnya sholat kagak mancing mulu, nanti meninggalnya lagi mancing. Terus kalau ada orang yang hidupnya jamaah sekalian, misalnya ngaji, maka nanti insya Allah meninggalnya dalam keadaan ngaji. Orang yang hidupnya Masya Allah rajin banget baca Quran, nanti meninggalnya lagi baca Al-Quran. Tinggal pilih dah, mau matinya dalam keadaan apa gitu meninggalnya. Tapi mudah-mudahan Allah muliakan kita semuanya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir, yang keenam adalah waqatama salatal wusta. Allah menyembunyikan salat wusta, yaitu salat yang paling utama di dalam seluruh salat, yaitu dalam salat 5 waktu. Makanya kita jaga salat kita semuanya jamaah sekalian. Insya Allah selagi masih kita salat, hidup kita akan baik-baik saja. Tapi sebaik apapun hidup kita, kalau kita nggak salat, maka kita nggak akan baik jamaah sekalian. Mudah-mudahan ya Allah berkahin kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada satu amalan tuh jamaah sekalian di tanggal 10 Muharram dalam hadis yang sahih, man wasa'a ala iyalihi fi yaumi asyura asallahu wasa'allahu fi kulli sanah. Artinya siapa orang yang meluaskan rezekinya di hari Asyura, Allah akan meluaskan rezekinya sampai 1 tahun yang akan datang. Iya, khususnya gini maksudnya mah. Siapa orang yang di hari Asyura memberikan kepada istrinya uang yang lebih atau uang yang banyak, maka Allah akan banyakin rezeki kita sampai 1 tahun yang akan datang. Jadi Bapak yang pada punya istri, ntar di hari Minggu bagi duit yang banyak ya. Ya, bagi duit yang banyak. Itu hari Asyura. Kalau dijabarin bagaimana keistimewaannya sangat panjang sekali dalam kitab-kitab yang besar. Itu saja materinya, silakan yang ingin bertanya. Di belakang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang untuk nomor 4 tadi memberikan terus kemudian bagaimana cara kita memikirkan sifat dalam diri kita atau oleh orang yang tinggal di rumah ini. Nah,
Masya Allah, bagus pertanyaannya ya. Yang nomor 4 itu Bapak, wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Allah menyembunyikan para walinya di tengah-tengah manusia. Jadi Allah menyembunyikan para walinya di tengah-tengah manusia. Untuk pertanyaan yang kedua, waktu itu kami pernah sedang duduk bersama para guru gitu ya. Jadi ada satu anak santri itu bertanya kepada gurunya, "Guru, bagaimana kita untuk menghilangi sifat sombong ataupun sifat misalnya katakan ngiri atau prasangka yang tidak baik di hati kita. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang nggak baik di hati kita." Kata gurunya, setiap kita memang pasti ada sifat-sifat tersebut. Karena kita bukan maksum. Kita adalah imannya tuh kadang nambah, kadang kurang. Kalau para ulama bilangnya gini, kalau Nabi kan maksum, kalau para wali mahfud, kalau kita maklum katanya. Jadi maklum tuh ya kadang-kadang lagi baik, kalau lagi enggak maklumnya namanya manusia biasa gitu ya, maklumin gitu misalnya. Dan cara yang terbaik, cara menghindari daripada sifat sombong ataupun takabur, ataupun jamaah sekalian sifat-sifat yang nggak baik dalam diri kita ini, itu banyak diantaranya kita jamaah sekalian qiyamul lail, rajin sholat malam. Karena sholat malam itu salah satunya membersihkan hati. Jadi kalau orang sholat malam, insya Allah di situ akan Allah hujani dengan rahmatnya sehingga hatinya jauh dari hal-hal yang nggak bagus. Terus yang kedua adalah jamaah sekalian tilawatil Quran, baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah aksiru bil istighfar, perbanyak membaca istighfar. Ya, perbanyak membaca istighfar. Kemudian yang keempat adalah jaga lisan, jangan ngomongin orang. Ya, jangan ngomongin orang lain. Kemudian yang kelima, yang terakhir nih, pesan ulama, waktu itu datang juga di pesan khusus sama santrinya, kalau hati pengen bersih, nggak ada sombong, nggak ada dengki, nggak ada bangga sama sifat diri ataupun nggak ngiri sama nikmat orang lain, adalah jangan pernah ninggalin sholat duha walaupun hanya 2 rakaat. Ya, sholat duha 2 rakaat itu menghindari diri kita daripada berbuat dosa. Kadang-kadang kan banyak di akhir zaman ini, kita tuh jangankan kita nyari dosa, dosanya datang sendiri ke kita. Jadi bagaimana cara kita menghindari dosa tersebut adalah jaga sholat duha walaupun hanya 2 rakaat. Apalagi Masya Allah tempat kita kerja nih enak masjidnya. Kita bisa datang lebih awal, salat duha dulu, baru kita masuk ke kantor kita masing-masing. Itu Bapak ya, jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya bagus sekali ya Mas kalian. Apabila kita memang melihat suatu kenikmatan yang ada dalam diri orang lain ya Mas kalian, ada juga ulama bilang begini, innal aisha aisul akhirah. Kita bilangnya sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya kehidupan akhirat. Jadi apa yang kita lihat tuh jangan sampai kita mengagungkan di hati kita gitu. Makanya banyak para ulama itu nggak bilang yang kayak tadi tuh misalnya katakan Masya Allah atau selawatin aja gitu misalnya. Kalau begitu kayaknya ada harapan kita ingin gitu misalnya. Karena kan menginginkan satu dunia yang dimana jamaah sekalian nanti akhirnya membuat hati kita menjadi kagum dan takabur, itu kan nggak bagus jadinya.
Makanya kebanyakan ulama, bahkan para teman-teman juga bilangnya innal aisha aisyul akhirah. Bilangnya sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Jadi ya itu mah dunia. Kalau emang Allah memberikan, ya insya Allah itu yang terbaik. Kalaupun nggak memberikan, Allah akan berikan yang terbaik bagi kita semuanya. Jadi kalau ada tuh dalam doa juga, wala taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu sebagai yang paling besar jadi keinginan kami, jangan sampai. Jadi keinginan kami kalau bisa bagaimana kami sholat malam, bagaimana kami bisa menjadi orang yang baik bagi keluarga kami, bagaimana kami bisa menjadikan dunia ini adalah mazra'atul akhirat, adalah ladangnya akhirat. Itu yang juga terbagus kayak gitu. Kadang-kadang memang kita sering dengar gitu, udah selawatin aja gitu. Ya memang selawat itu memang istimewa, tapi jangan juga jadikan selawat itu hanya sekedar untuk mendapatkan duniamu semata. Ada yang lebih berharga dalam selawat adalah nanti kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bapak ya yang saya bisa jawab. Boleh Ibu ada pertanyaan? Ibu? Cukup, ya Alhamdulillah, mudah-mudahan biar pada sehat semuanya, ada berkah rumah tangganya, sakinah mawaddah warahmah, turunannya saleh dan saleha, dan juga yang belum pada nikah dapat jodoh yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jam'ani bi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Cakafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.